Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Lutfia dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah IPA kelas 7 bab gunung berapi. Pada slide kedua terdapat gambar proses pembentukan gunung berapi. Beberapa gunung berapi terbentuk karena tabrakan dua lempeng. Proses tersebut akan menghasilkan serangkaian gunung berapi. Hal ini seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, jika terdapat dua lempeng yang bertabrakan, maka lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar akan menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih rendah. Ketika sebuah lempeng menekuk di bawah lempeng lainnya, maka batuan pada lempeng yang menekuk akan melebur menjadi magma. Magma tersebut akan naik menuju permukaan karena perbedaan massa jenis seperti pada gambar di samping. Aktivitas lempeng dapat membentuk serangkaian gunung api. Salah satu rangkaian gunung api yang dikenal adalah cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Cincin api Pasifik merupakan pusat gempa dan rangkaian gunung berapi di sekitar Samudra Pasifik. Hingga 90% pusat gempa berada di sepanjang cincin api Pasifik. Rangkaian gunung berapi diilustrasikan dengan titik merah pada gambar di samping. Selanjutnya, persebaran gunung api di Indonesia. Pada slide ini terdapat gambar persebaran gunung api di Indonesia. Berdasarkan gambar tersebut, ternyata Indonesia terletak di dalam cincin api Pasifik. Akibatnya, di Indonesia banyak terbentuk gunung api. Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Gunung api tersebut membentuk sebuah barisan yang membentang dari bagian barat hingga timur Indonesia. Rangkaian gunung berapi membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi hingga Kepulauan Maluku. Seperti terlihat pada gambar di atas, Indonesia memiliki sekitar 150 gunung berapi, baik yang aktif maupun yang dorman atau tidur. Gunung api aktif merupakan gunung api yang memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dan meletus dalam jangka waktu yang pendek. Salah satu contohnya adalah Gunung Merapi. Sejak tahun 1000 Masehi, Gunung Merapi telah meletus sebanyak 80 kali. Pada slide ini menjelaskan tentang proses terjadinya erupsi. Erupsi merupakan keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi. Namun, istilah erupsi di masyarakat lebih dikenal dengan gunung meletus. Erupsi disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma. Seperti pada gambar 5.41a. Dengan demikian, magma akan terus naik menuju ke permukaan. Dalam perjalanannya, magma yang memiliki suhu hingga 1200 derajat Celcius akan melelehkan batuan di sekitarnya. Akibatnya terjadilah penumpukan magma, seperti pada gambar 5.41b. Tekanan udara yang berasal dari dalam bumi lambat laun semakin besar, sehingga tersimpan energi yang besar untuk mendorong magma keluar. Jika litosfer yang berada di atas magma tidak mampu menahan tekanan dari dalam bumi, maka terjadilah erupsi, seperti pada gambar 5.41c. Material yang keluar saat letusan gunung berapi meliputi material padat, cair, dan gas. Letusan gunung berapi akan mengeluarkan material padatan berupa batuan dan mineral dari dalam bumi. Hasil lainnya dari letusan gunung api adalah lava dan lahar. Lahar merupakan lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan mineral lainnya. Selain itu, letusan gunung berapi juga menghasilkan gas beracun, yakni hidrogen sulfida atau H2S, sulfur dioksida atau SO2, dan nitrogen dioksida atau NO2. Selain material tersebut, letusan gunung berapi juga menghasilkan awan panas atau aliran piroklastik, atau yang dikenal oleh masyarakat dengan nama wedus gembel. Jika kamu tinggal di daerah dekat gunung api,
maka kamu harus dapat membaca alam sebagai pertanda gunung tersebut akan meletus. Di daerah sekitar gunung api yang akan meletus memiliki suhu yang terus meningkat. Akibatnya, air dari sumber air pegunungan menjadi hangat dan beberapa sumber air dapat mengering. Suhu di daerah pegunungan berapi yang terus meningkat akan menyebabkan tumbuhan yang hidup di daerah tersebut layu. Gunung yang akan meletus juga menimbulkan suara gemuruh. Selain itu, gempa kecil yang terus-menerus di sekitar gunung api juga merupakan tanda bahwa gunung tersebut akan meletus. Kita juga dapat memprediksi bahwa gunung api akan meletus dengan melihat perilaku hewan yang tinggal di gunung. Jika hewan yang tinggal di atas pegunungan mulai berimigrasi turun gunung, maka itu merupakan pertanda bahwa gunung akan meletus. Jika kita sudah mengetahui gunung api akan meletus, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengungsi ke tempat yang aman atau ke titik evakuasi. Secara garis besar, tindakan siaga bencana gunung meletus yang pertama adalah mengungsi. Ikuti jika ada himbauan mengungsi. Jangan berdiam di tempat yang berbahaya. Yang kedua, berlindung. Jika terjebak di luar, lindungi dirimu dari benda-benda yang disemburkan oleh letusan gunung api. Carilah tempat berlindung. Waspada juga aliran lahar jika kamu berada di aliran sungai. Yang ketiga, barang bawaan. Sebelum mengungsi, tutuplah pintu dan jendela, matikan alat-alat listrik, dan bawalah pembekalan makanan yang ada di rumah. Dan yang keempat, siaga diri. Lindungi juga dirimu dari hujan abu, pakai baju dan celana panjang, kacamata, masker, dan topi. Walaupun efek kerusakan akibat letusan gunung berapi sangat besar, namun letusan gunung berapi juga memberikan dampak positif bagi kita. Yang pertama, di bidang bisnis. Abu vulkanik hasil letusan gunung berapi dapat dimanfaatkan sebagai campuran adonan semen bahan bangunan. Yang kedua, di bidang pertanian. Tanah yang dilalui lahar dingin atau material lainnya yang mengandung mineral tinggi akan menjadikan tanah yang cukup subur secara alamiah. Yang ketiga, di bidang pariwisata. Pasca erupsi bisa dijadikan sebagai objek wisata yang menyajikan suasana khas erupsi gunung berapi. Dan yang terakhir, di bidang perekonomian. Sisa-sisa letusan juga menghasilkan bahan tambang yang bernilai tinggi, seperti belerang, walam, dan lain-lain. Lapangan pekerjaan juga semakin terbuka, kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar gunung berapi juga meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan berkomentar di grup kelas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.